hari ini diberi kesempatan untuk mengisi materi mengenai Tata Rias Pengantin Sunda Putri Modifikasi di Yayasan Andini Citra Cemerlang. Mungkin kita langsung praktek. Ada modelnya di sini dengan menggunakan busana modifikasi. Berbeda halnya dengan Sunda Putri Pakem yang memang di Sunda Putri Pakem itu menggunakan busana berbahan brokat, kebayanya pendek, berwarna putih, dan menggunakan kain lereng. Lereng apa motifnya? Ada yang tahu nggak? Nama lerengnya lereng apa? Lereng Eneng, betul. Nah, yang namanya modifikasi tidak boleh jauh dari pakemnya. Jadi kita hanya memodifikasi sekitar 80% dari ketentuan pakem yang sudah dibakukan, seperti itu. Mau langsung lanjut kita ke praktek? Sudah siap? Oke, kalau misalkan sudah siap, nanti kita langsung lanjut ke praktek. Paling barangkali nanti ada yang mau ditanyakan, boleh. Pembersihannya itu bisa menggunakan cleanser, bisa menggunakan makeup remover, bisa juga menggunakan tisu wajah, tisu basah wajah yang memang diperuntukkan untuk ya, bukan tisu bayi. Oke. Nah, setelah dibersihkan, mau menggunakan tisu basah ataupun misalkan cleanser, langsung menggunakan face toner. Langsung pakai face toner atau face mist di awal, ya. Gunanya buat menyegarkan. Kalau dirasa sudah cukup, digunakan secara merata, diamkan dulu sambil menunggu itu kita lanjut untuk ke bagian foundation, ya, cair. Tapi perbandingannya kita harus tahu jenis foundationnya itu dia kandungannya matte atau dewy. Maksudnya dewy itu dia untuk kulit yang di hasil akhirnya bakalan matte gitu ya. Hari ini kita akan membahas mengenai tata rias untuk pengantin putra ya. Jadi pengantin putra juga kita tetap harus menggunakan make up di mana agar terlihat lebih fresh, terlihat lebih clean. Langsung kita praktek ke model pengantin pria. Kita bersihkan keseluruhan wajah. Lanjut kita keringkan. Setelah dikeringkan, stepnya sedikit hampir sama dengan tata rias pengantin untuk perempuan, cuma lebih simple. Nah, kalau misalnya untuk pengantin laki-laki, setelah pakai face mist, langsung dipakaikan serum moisturizer. Karena pori-pori laki-laki dan perempuan kan berbeda. Kalau misalkan pori-pori laki-laki itu, pori-porinya dia cenderung lebih besar, jadi lebih terbuka. Jadi pakai primer yang dikhususkan untuk pori-porinya besar. Setelah itu, kalau misalkan diperlukan eyeshadow atau misalkan eyeliner untuk di bagian bawah mata, bisa ditambahkan. Tapi kalau misalkan si pengantin laki-lakinya tidak mau terlalu terlihat strong, cukup sampai pembersihan bulu mata saja dari sisa foundation dan bedak. Setelah itu, kita set lagi dengan menggunakan face mist. Oke. Dan tunggu kering, belum rapi atau tidak, nanti tinggal kita koreksi. Ya, untuk makeup pengantin laki-laki cukup hanya menggunakan cushion, powder, dan shading. Oke, selesai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan memasuki materi mengenai tata rias rambut atau sanggul untuk pengantin Sunda Putri modifikasi. Dalam pembentukan atau pembuatan sanggul, sebelumnya itu kondisi rambutnya itu harus diparting dulu atau dibagi, ya. Sekarang kita mulai masuk ke materi parting atau pembagian rambut. Oke. Setelah itu bagian depan kanan kita parting lagi. Ambil lurus dari arah telinga.
dari arah telinga. Oke, kita pisahkan dulu menggunakan jepit bebek. Nah, setelah diparting, bagian belakang langsung kita ikat. Jaraknya 5 jari dari pertumbuhan anak rambut. 5 jarinya segimana? Jadi kita ngikat di sini. Ya, jadi 5 jari. Patokannya berapa? 5 jari. Lalu kita buat seperti cepolan. Nah, ya, setelah bagian belakang rapi, kita masuk ke bagian depan. Bagian depan kita akan sasak. Nah, cara sasaknya itu kita mulai dari bagian depan dulu. Ya, bagian depan kita ambil sedikit. Ya, kita ambil sedikit. Kita rapihkan. Bagian atasnya itu harus membentuk bulat ya. Sasakannya itu harus membulat, harus membentuk setengah lingkaran. Disesuaikan dengan bentuk muka ya. Jadi jangan yang mukanya kecil, sasakannya gede ya. Nanti malah terlihat seperti yang hidrosefalus ya. Jangan sampai kelihatan kayak gitu. Jadi kalau misalnya orangnya kecil, anaknya kecil, klien kita yang kecil, disesuaikan lagi bentuk sasakannya, tinggi sasakannya, disesuaikan lagi dengan bentuk muka. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, sekarang kita langsung ke praktek untuk cara memasangkan bunga melati pada pengantin Sunda Putri modifikasi. Ronce, ya, melati ronce yang panjang di sebelah kanan posisinya ya. Jangan sampai tertukar, posisinya di sebelah kanan. Setelah itu kita pasangkan melati tutup sanggul. Pemasangan melati jangan sampai ada jarak ya. Kita semat dengan menggunakan jepit. Lanjut kita pakaikan kembang goyang. Jarak antara kembang goyang itu 2 jari ya. 2 jari. Oke. Dan ciri khas dari pengantin Sunda Putri itu menggunakan melati tabur yang berjumlah 5 buah. Jadi walaupun misalkan kita pemasangannya itu di depan. Ini kita pasangkan di dahi. Bismillah. Jaraknya antara dekat dengan alis. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu atas. Ya. Seperti ini cukup. Dan selesai untuk pemasangan bunga melati dan aksesoris pengantin Sunda Putri modifikasi.